Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, alhamdulillahirabbil. Pagi ini kita masih bisa dipertemukan untuk melanjutkan materi kita minggu kemarin. Untuk minggu ini, pagi ini kita akan membahas tentang model pengembangan dan prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Di dalam model pengembangan kurikulum itu ada 8 model. Yang pertama, model administratif. Yang kedua, model grassroots. Yang ketiga, ada model arah terbalik (TABA). Yang keempat, ada model Beckham, pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Beckham. Terus ada yang kelima, model Rogers. Yang keenam, model demonstrasi. Yang ketujuh, ada emerging technical model. Yang kedelapan, itu ada model the systemic action research model. Nah, di sini Bab. Yang pertama, ini ada model administratif. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum dan digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi. Yang kedua, model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan atau kebalikan dari model pertama. Model grassroots adalah bottom up atau dari bawah ke atas. Model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Ketiga, ada model arah terbalik (TABA). Seperti namanya, model ini, pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif. Keempat, model Beckham. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Beckham memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahap tersebut adalah memutuskan arena pengembangan kurikulum, menetapkan personalia, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum atau kegiatan untuk menerapkan kurikulum, evaluasi kurikulum. Kelima, model Rogers. Model Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi kelompok intensif yang terpilih. Keenam, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerjasama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Yang ketujuh, emerging technical model. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru. Model pengembangan yang ke-8, the systemic action research model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hal: hubungan insani, sekolah, dan organisasi masyarakat, serta dibawa dari pengetahuan profesional. Di sini kita lanjutkan dengan prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, prinsip relevansi. Kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya. Yang kedua, prinsip efisiensi. Salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, tepat, sehingga hasilnya memadai. 3.
prinsip konstitunitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran. Dan kurikulum ini bisa digunakan untuk siswa yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang kelima, itu ada prinsip efektivitas. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Baiklah anak-anak, itulah materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Semoga minggu depan kita masih diberi kesehatan dan dapat melanjutkan materi selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.